Selamat siang saudara-saudaraku yang ada dimanapun Anda berada. Shalom dari Florida. Tadi pagi Pastor Larry, Pendeta Larry memberikan pesan kepada jemaat di sini. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini sudah diselamatkan atau kita ini kesasar? Oke, pertanyaannya begini. Apakah kamu kesasar? Apakah kamu sudah diselamatkan? Kalau kamu nggak yakin kamu diselamatkan atau kamu mungkin kesasar, mungkin pesan ini bisa membantu Anda. Ini dari pelajaran dari Yohanes pertama. Saya bacain ya. Rasul Yohanes tidak menunjukkan dalam kerasulan ini bagaimana regenerasi dapat terjadi. Oke. Beliau menunjukkan bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah diselamatkan, tidak kesasar ya seperti banyak orang. Satu adalah iman. Adalah kondisi dan bukti dari regenerasi. Bagaimana percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Tuhan. Oke, Yohanes pertama 5 ayat 1. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan, orang itu adalah anak Tuhan. Orang yang mengasihi seorang bapak mengasihi anaknya juga. Jadi bisa kelihatan kasih, itu bisa kelihatan. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang kasih. Kita dicaci maki, kita diludahin, gereja kita dibakar, kita dianiaya, kita ditimpukin, kita dimasukin penjara, tapi kita tetap mengasihi mereka. Contohnya Pak Ibrahim ya, sudah tahu kan bagaimana kabarnya Pak Ibrahim, meskipun dia dianiaya, di penjara, dicaci maki, aduh pokoknya serem deh. Tapi beliau tetap mengasihi, beliau tetap menginjilkan mereka, dan hasilnya sangat luar biasa. Cinta atau kasih. Setiap orang yang kasih lahir dari Tuhan, lahir dari atas. Kita lahir dari ibu kita, itu lahir yang natural. Tapi kelahiran yang supernatural, yang luar biasa adalah kelahiran dari roh, kelahiran dari Tuhan. Saudara-saudara yang tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih berasal dari Tuhan. Orang yang mengasihi adalah anak Tuhan dan ia mengenal Tuhan. Yohanes pertama 4 ayat 7. Dahsyat ya, luar biasa Tuhan itu. Yesus itu luar biasa. Hidup. Siapapun yang lahir dari Tuhan tidak melakukan dosa, karena wages, upah dari dosa adalah kematian. Sedangkan Yesus datang itu untuk menghancurkan kematian, untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berlimpah. Yohanes pertama 3 ayat 9 begini. Orang yang sudah menjadi anak Tuhan tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah loh ya, kalau kalian terus-menerus berbuat dosa, gosip lagi, bohong lagi, nilep lagi, dosa tuh. Itu kamu bukan anak Tuhan, kamu mesti bertobat. Sebab sifat Tuhan sendiri ada padanya. Kalau kamu bohong terus, sifat Tuhan gak ada sama kamu. Dan karena Tuhan itu adalah Bapa kita, maka kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Nah, lu coba pikirkan itu ya. Salah satu bukti paling jelas dari kelahiran baru, dari kelahiran yang supernatural,
dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa kehidupan baru telah dimulai. Jadi kalau kamu menerima Yesus menjadi penyelamatmu, kamu baru saja menerima hidup. Kamu baru saja memulai hidup baru. Jadi yang dulu kamu tuh perampok, yang dulu kamu tuh pemabok, yang dulu kamu tuh tukang judi, yang dulu kamu tuh pelacur, yang dulu kamu tuh tukang bohong, tukang kibul, tukang tipu, tukang copet. Tapi begitu kamu menerima Yesus, kamu memulai hidup yang baru. Kehidupan dimulai di saat kamu menerima Yesus Kristus. Bukan lagi kehidupan dosa seperti sebelumnya, tapi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kita bisa mengatasi, kita bisa mengalahkan. Sebab setiap anak Tuhan sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Siapa sih bapaknya dunia ini? Si setan sendiri. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita, dengan percaya kepada Yesus, dengan percaya kepada janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Yohanes pertama 5 ayat 4. Kita tahu bahwa semua orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab Tuhan melindunginya dari berbuat dosa. Dan si jahat itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jadi gini, kita nih dilindungi sama Roh Kudus untuk tidak berbuat dosa. Dikasih tahu sama Roh Kudus, aku ngeliat loh, hati-hati loh. Jangan gosip, jangan curi, jangan nilep, jangan curang. Karena kita dilindungi oleh Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Hebat kan? Kesucian kita, kekudusan. Kalian sudah tahu bahwa Kristus hidup menurut kemauan Bapa. Sebab itu kalian harus tahu bahwa setiap orang yang hidup menurut kemauan Bapa adalah anak Tuhan. Yohanes pertama 2 ayat 29. Jadi kalau kita melakukan kemauan atas petunjuk Roh Kudus, atas petunjuk Bapa, ya, maka kita adalah anak Tuhan. Kita harus ya. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kita mengenal Tuhan, mengenal Dia? Jika kita mematuhi perintah-perintahnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa sebagaimana Kristus juga suci. Jadi Kristus adalah contoh kita. Kalau Yesus bisa hidup di dunia ini tanpa dosa, kita juga bisa. Beneran loh, kita juga bisa. Kalian tahu bahwa Kristus datang untuk menghapuskan dosa-dosa manusia dan bahwa tidak ada dosa di dalam dirinya. 33 tahun ya Yesus hidup tanpa dosa. Dia mati tanpa dosa. Karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita semua di cross, di Calvary. Cross itu apa ya? Kita punya pengetahuan yang berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan atau orang-orang yang masih kesasar. Pengetahuan kita beda. Pengetahuan orang yang benar-benar dilahirkan itu berkembang terus ya. Pengetahuan yang terus bertumbuh tentang Tuhan. Bukan tentang dunia ya, bukan tentang dunia main catur atau dunia dagangan atau dunia apapun ya, tapi tentang Tuhan Bapa. Tentang Tuhan Bapa ada dalam Alkitab. Jalannya dan firman Tuhan adalah salah satu kedewasaan rohani orang tersebut. Jadi kita bisa lihat apakah orang ini dewasa
dalam rohani atau tidak, dengan bagaimana pengetahuan dia tentang Bapa. Saya menulis kepadamu, bapak-bapak, sebab kalian mengenal Dia yang sudah ada sejak awal muda. Saya menulis kepadamu, orang-orang muda, sebab kalian sudah mengalahkan si jahat, si setan nih. Saya menulis kepadamu, anak-anak, sebab kalian mengenal Tuhan Bapa. Saya menulis kepadamu, bapak-bapak, sebab kalian mengenal sabda yang sudah ada sejak awal mula. Saya menulis kepadamu, orang-orang muda, sebab kalian kuat. Perkataan Tuhan ada di dalam hatimu, dan kalian sudah mengalahkan si jahat. Yohanes pertama 2 ayat 13-14. Tuhan sangat luar biasa. Yesus sangat luar biasa. Yesus sangat luar biasa. Roh Kudus mengajarkan kita bahwa kita tahu semua hal. Oh, bagaimana mungkin kita tahu semua hal? Makanya baca Alkitabmu. Tetapi kalian sudah menerima roh Tuhan yang dicurahkan oleh Yesus Kristus, dan itu sebabnya kamu semuanya mengenal ajaran yang benar. Jadi saya menulis ini kepadamu bukannya karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, tapi malah karena kalian sudah mengenalnya. Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu. Hanya dalam Alkitab. Semua pelajaran, semua ajaran itu adalah ajaran yang benar. Di luar Alkitab ajarannya ajaran nyasar, ajaran kesasar. Karena Tuhan bilang begini dalam Alkitab. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapa atau ke surga kecuali melalui Yesus Kristus sendiri, melalui anaknya. Hanya dengan melalui Yesus Kristus kamu bisa ke surga. Kita harus seperti Yesus. Susah ya. Makanya baca Alkitab, sering berdoa, berpuasa. Saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Sebab Dia akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa sebagaimana Kristus juga suci. Jadi begini, kalau kita tahu Yesus itu datang kapanpun ya, anytime, bisa hari ini, bisa malam ini, bisa besok, tiba-tiba Kristus datang, kita harus siap. Bagaimana supaya kita siap? Ya, kita harus benar-benar menjaga diri kita supaya tetap suci, tetap kudus, dan bersih dari dosa sebagaimana Yesus Kristus juga suci. Yohanes pertama 3 ayat 2 dan 3. Kita yakin kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Saya mengalami, saya dulu Islam ya, keluar dari Islam, saya terlantar, dan pada akhirnya saya menerima Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian dan berpindah kepada hidup. Kita tahu itu sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Kita jadi kasih, kita jadi mengasihi sesama. Padahal kita nggak kenal. Orang yang tidak mengasihi berarti masih dikuasai oleh kematian. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Ingat tuh. Kalau kamu ada rasa benci sama orang lain, Tuhan bilang kamu adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Pembunuh ke bawah. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita.
Kalau di orang Islam, lu harus mati supaya gue masuk surga. Tapi kalau di Kristen, aku harus mati untuk melindungi kehidupan kamu, untuk melindungi kehidupan saudara-saudara. Bedanya, Yesus mati supaya kita bisa hidup. Beda kan? Jauh. Roh Kudus bersama kita menasihati kita untuk tinggal di dalam Dia. Semua orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan hidup bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan hidup bersatu dengan kita karena Ia sudah memberikan Roh-Nya kepada kita, Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan kepada orang-orang yang kesasar. Beda loh. Yohanes pertama 4 ayat 13. Ujian pengetahuan. Saudara-saudara yang tercinta, janganlah percaya bahwa semua orang yang mengaku mempunyai Roh Tuhan, nggak semua orang punya Roh Tuhan, tapi bisa ngaku-ngaku kan? Oh, saya punya Roh Tuhan, saya ini datang dari Tuhan. Nah, tapi ujilah dulu mereka untuk mengetahui apakah roh yang ada pada mereka itu berasal dari Tuhan atau tidak. Jangan asal percaya omongan orang, tes dulu. Sebab banyak nabi palsu tuh kan. Sekarang banyak nabi palsu, dulu juga banyak nabi palsu. Sekarang lebih banyak lagi yang sudah berkeliaran kemana-mana. Beginilah caranya kalian tahu apakah roh Tuhan itu, apakah itu roh Tuhan atau tidak. Orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, orang itu mempunyai roh yang datang dari Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak mengakui, itu orang kesasar. Tapi orang yang tidak mengakui hal ini mengenai Yesus tidak mempunyai Roh Kudus, kesasar tuh. Orang itu mempunyai roh dari musuh Kristus. Siapa musuh Kristus? Setan, orang-orang kesasar. Saudara sudah mendengar bahwa roh itu akan datang. Sudah tahu Yesus akan datang kembali. Dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Roh jahat ini, antikristus ya kita bilangnya, itu sudah ada di dunia ini. Orang-orang yang tidak mau mengakui, menolak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah anak dari Tuhan, adalah roh antikristus, roh jahat. Kesadaran bahwa kita memiliki hidup yang kekal datang melalui kepercayaan kepada firman Tuhan. Saya menulis kepada kalian yang percaya kepada Yesus anak Tuhan, supaya kalian tahu bahwa kalian sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Firman Tuhan sangat dahsyat. Saya menganjurkan kepada saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, semua yang seiman, yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali, bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Saya mensarankan agar kalian semua membaca Alkitab setiap hari dan mempelajarinya, minta kepada Roh Kudus untuk diterangkan, agar kita bisa mengetahui setitik demi setitik, selangkah demi selangkah, apa yang ada dalam hati Tuhan. Shalom, kita ngopi dulu yuk. God bless you.